permasalahan yang saya temui yaitu dari beberapa jurnal tersebut. Salah satu model yang dapat meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar adalah model Problem Based Learning atau PBL. Karena pada salah satu karakteristik pembelajaran tematik terpadu itu adalah berpusat kepada peserta didik serta memberikan pengalaman langsung atau pengalaman nyata kepada peserta didik. Berdasarkan uraian paparan dari di atas tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas 4 SD. Selanjutnya, host slide. Rumusan masalahnya yaitu terdapat dua, yaitu secara umum dan juga secara khusus. Bagaimana secara umum ini berbunyi bagaimanakah peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas 4 SD. Secara khususnya yaitu ada 3 poin, di mana poin pertama, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model problem based learning di kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model problem based learning di kelas 4 SD. Dan poin yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa dalam peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas 4 SD. Selanjutnya, host. Selanjutnya itu terdapat tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini itu terdapat dua, secara umum dan juga secara khusus. Secara umum adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model problem based learning di kelas 4 SD. Dan secara khusus itu terdapat 3 poin. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu dengan problem based learning. Dan yang kedua, pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga terdapat 2 poin. Yang pertama, secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan tematik terpadu dengan menggunakan problem based learning. Dan secara khusus, secara praktis maksudnya, secara praktis terdapat 3 manfaat, itu bagi peneliti, bagi guru, dan juga bagi kepala sekolah. Selanjutnya itu pada bab 2 itu kerangka teori terdapat yang pertama, poin pertama itu proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini terdapat pengertian proses pembelajaran dan juga faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dan poin kedua itu hakikat pembelajaran tematik terpadu. Pada hakikat pembelajaran tematik terpadu ini terbagi menjadi beberapa poin penting, itu yang pertama pengertian pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik terpadu, tujuan pembelajaran tematik terpadu, langkah-langkah pembelajaran tematik, serta prinsip pembelajaran tematik, dan juga pembelajaran tematik terpadu pada tema yang saya ambil yaitu tema 8, dan juga langkah-langkah model problem based learning dan kelebihan dan kekurangan model problem based learning. Selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu hakikat model problem based learning. Yang pertama, pengertian model PBL, dan yang kedua karakteristik model problem based learning, dan yang ketiga tujuan model problem based learning. Selanjutnya itu terdapat kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir memuat tentang peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model problem based learning di kelas 4 SD. Penggunaan model pembelajaran sangat mempengaruhi peningkatan proses pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat, maka akan terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, serta bermakna bagi peserta didik. Dengan pemilihan model yang sesuai dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang lebih baik. Bisa dilihat pada layar forum bahwa ada bagan
kerangka teori penelitian yang saya ambil. Selanjutnya masuk pada bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Setting penelitian terdapat beberapa poin. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil lokasi Sekolah Dasar Negeri 29 Dado, Tunggul Hitam, Kota Padang. Hal yang mendasari sekolah tersebut akan saya jadikan tempat untuk meneliti, yaitu dikarenakan sekolah tersebut berada dekat dengan rumah peneliti sehingga mudah untuk dijangkau. Dan yang kedua, itu subjek penelitian. Subjek penelitian itu siswa kelas 4 SD Negeri 29 Dado Tunggul Hitam, Kota Padang. Dan yang ketiga, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 bulan Januari-Juni pada tahun ajaran 2020 sampai 2021, di mana penelitian yang akan dilaksanakan ini terdiri dari 2 siklus. Yang pertama, siklus pertama terdiri dari 2 kali pertemuan, sedangkan siklus kedua terdiri 1 kali pertemuan. Selanjutnya itu rancangan penelitian. Rancangan penelitian terdapat juga beberapa poin. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini akan dilakukan untuk menerapkan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan problem based learning di kelas 4 sekolah dasar. Penelitian difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Di mana pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang dideskripsikan secara alamiah dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat positifnya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sedangkan pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang data penelitiannya berupa angka dan menggunakan analisis statistik. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata, sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang datanya disajikan dalam bentuk angka. Selanjutnya itu jenis penelitian. Jenis penelitian di sini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksi. Tindakan melalui beberapa siklus. Selanjutnya itu alur penelitian. Alur penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan dengan menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Tagar yang menyatakan bahwa model siklus ini terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Menurut Ari Kunto, bahwa prosedur penelitian dari tindakan kelas ini itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan terakhir tahap refleksi. Selanjutnya itu data dan sumber data. Yang pertama, data penelitian. Data penelitian ini berupa dari hasil observasi, tes, dan non-tes. Di mana dari setiap tindakan pada proses pembelajaran tematik terpadu ini dengan model program based learning pada siswa kelas 4 SDN 29 Kelurahan Dado Tunggul Hitam Padang. Data tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berupa informasi tentang pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya ditemui pada proses tersebut. Dan yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik kelas 4 SDN 29 Kelurahan Dado Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tengah Padang. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada teknik pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan dikumpulkan melalui teknik penilaian, pengamatan, dan tes. Masing-masing diberikan sebagai berikut, itu coba RPP dengan menekan problem based learning, dan kedua pelaksanaan pembelajaran dengan model program based learning, dan yang ketiga hasil belajar yang diperoleh siswa dengan menggunakan model program based learning dan sebagainya. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang peneliti gunakan adalah lembar observasi. Kegiatan observasi peneliti dilakukan untuk mengamati latar kelas tempat langsungnya proses pembelajaran tematik dengan menggunakan program based learning, di mana kegiatan ini berpedoman pada lembar observasi seperti RPP, lembar observasi, dan soal atau tes.
Selanjutnya itu poin terakhir itu analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan juga kualitatif. Menurut Sugiono, analisis kuantitatif merupakan analisis data yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan teknik analisis data dengan menggunakan metode statistik. Dan yang kedua, analisis data kualitatif dapat berkaitan dengan hasil pengamatan atau observasi, sedangkan untuk analisis data kuantitatif dapat berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam bentuk persentase dengan menggunakan kriteria yang dinyatakan oleh Purwanto tahun 2013. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ingin bertanya, apakah ada dari baiklah selanjutnya kepada Niki, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit kritik dan saran kepada penyaji atau Tri Rahayu Utami. Yang pertama, selamat kepada Tri Rahayu Utami yang sudah sukses mempresentasikan hasil dari proposalnya. Kemudian yang kedua yaitu masalah PPT. Di mana menurut saya PPT yang ditampilkan oleh Tri Rahayu Utami ini secara keseluruhan sudah bagus. Meskipun menurut saya ada beberapa slide atau beberapa halaman yang masih sangat padat sekali. Artinya harusnya PPT dari Tri Rahayu tersebut hanya menampilkan sub-sub poin saja, tidak menampilkan sebuah penjelasan. Namun tidak seluruh slide, ada juga slide-slide yang menurut saya sudah bagus dalam tata letaknya. Kemudian yang saya catat di sini yaitu ukuran huruf dari PowerPoint Tri Rahayu Utami ini juga sangat kecil sehingga sulit untuk dilihat oleh audiens. Nah, kemudian untuk proposal, kemudian yang saya lihat yaitu belum terdapat lampiran di dalamnya. Instrumen seperti RPP, lembar observasi, dan apa tadi satu lagi yang ketiga, Tri Rahayu. Moderator. Itu saya lampiran yang dicantumkan oleh Tri Rahayu Utami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kami ucapkan kepada kontributor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sedikit memberi kritik dan saran. Yang pertama yaitu dalam yang sudah dipaparkan dalam PPT tadi, ada baiknya di dalam tersebut dibuat bagi sisanya juga. Kemudian yang kedua yaitu dalam subjek penelitiannya ada bagusnya juga kita meneliti gurunya juga agar kita dapat lebih mengetahui bagaimana mengoptimalkan peningkatan proses pembelajaran di kelas 4 SD 29 Dato Unggul Hitam. Mungkin sekian kritik saran kan ke moderator. Baiklah, ini saya akhiri dengan Oke, maaf siapa ketua kelasnya siapa tadi? Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan.